TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada. Dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada sebuah upaya penyerobotan atau penjarahan tanah aset desa, tanah bengkok dalam istilah Jawa di Kabupaten Tegal. Tanah bengkok ini adalah tanah milik desa yang sebagai aset desa dipergunakan untuk kepentingan desa. Namun tiba-tiba tanah ini diserobot atau dijarah oleh orang yang tidak dikenal dengan cara menggunakannya sebagai makam. Nah, makam ini entah yang bikin itu Habib atau orang-orang yang sengaja membuat makam untuk kepentingan mereka atau untuk kepentingan beberapa puluh tahun yang akan datang, sebagaimana telah kita pahami bahwa banyaknya makam-makam palsu itu ada tujuan untuk menguasai negeri ini sehingga negeri ini pada saatnya nanti bisa terjajah kembali. Nah, ini terjadi di Desa Sawojajar, Kabupaten Brebes, sahabat TV Al-Waha, sedulur TV Al-Waha. Bagaimana informasinya, kita lihat terlebih dahulu informasinya sedulur TV Al-Waha. Ini dia. Ya, dari PC Wanasari, dari Ranting Lampok Kupu menemukan bahwa makam yang tidak jelas ini akan menimbulkan kesesatan umat. Makanya dari PWI akan bertindak selaku sebagai meluruskan sejarah para waliullah. Ini makam yang tidak jelas. Dulu ini di sini nih kosong, tanah kosong, hanya ada rumput-rumput yang lebat. Tapi sekarang ada makam. Jadi ini makam palsu. Makanya PWI akan bertindak membongkar makam ini. Nanti kita akan lanjutkan ke pihak terkait untuk izin. Gir orang minggir, tabrak. Makam palsu ya, yang rencananya akan dibongkar besok. Diberi nama Habib dari Yaman, tapi ternyata sudah ketahuan sama karena ada polemik nasab sehingga mereka ketakutan. Ini ada warga asli Sawojajar. Wadilah bisa menjelaskan tentang makam ini, Pak? Enggak. Ya, jenengan kan sudah lama penduduk asli sini. Tapi kan waktu dulu saya 25 tahun itu enggak ada kuburan, cuman satu. Ada cuma satu ya. Kali Bacin. Oh, lah makam kuburan kiye mulai ana tahun pira wadilah? Lupa. Jenengan, Pak? Kalau saya sih tidak tahu, cuman waktu saya kecil sekolahnya di sini nggak ada makam seperti ini. Ada makam, cuman ya makam-makam sudah hilang pokoknya. Iya. Berarti ini makam-makam baru ya, Pak? Baru. Dan ini kayaknya palsu ya? Palsu. Ini akan menyesatkan sedulur, makanya kami sudah izin dengan pemerintah desa. Insya Allah besok hari Jumat tanggal 10 ya, kami PWI dan pemerintah desa, ini ada sumurnya ya, akan membongkar makam-makam ini. Ya, ini kami dari perwakilan PWI Kecamatan Wanasari. Sudah survei dan insya Allah besok jam 8 wadilah. Jam 8 akan disaksikan langsung pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga Kamtibmas, juga Babinsa akan bareng-bareng bongkar makam palsu ini. Setuju? Setuju. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan dari lokasi di Desa Sawojajar yang tadinya ada makam yang disinyalir adalah makam Habib. Ini sudah dirusak
kata masyarakat ya, ini di sini dari sejak kecil dia ada itu nggak ada makam di sini, ada kuburan. Tapi ternyata sudah ada kuburan sampai 8 nih. Ini termasuk orang yang ngarit juga nggak ada, ini nggak ada makam. Dan ini sudah diratakan dengan tanah. Oke. Jadi kalau mau ke sini ya percuma. Sudah tidak ada apa-apa. Ya nepang ngopi-ngopi ya monggo. Udah nggak ada. Jadi ini kuburan-kuburan palsu. Udah dibongkar semua nih. Nggak ada apa-apa udah. Ya. Jadi ini tanahnya juga ikutnya tanah lepe-lepe ini, lepe-lepe sungai. Nah, ada kandang kaok atau manuk apa kue. Ya. Demikian, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasat Korda Olidin. Laporannya apa ya? Pintu gue apa ya? Ini kan yang manusia emang Nah, sedulur TV Al-Wahha, dari adanya informasi di Kabupaten Brebes tersebut, yang kemudian makam itu dibongkar oleh warga karena sempat viral di media sosial, tiba-tiba ada makam di tanah bengkok tersebut, sedulur TV Al-Wahha, sehingga masyarakat terjadi banyak asumsi-asumsi, kok tiba-tiba ada makam, siapa yang membuatnya. Nah, menurut sekretaris desanya, Bapak Abdullah Aliasa, yang beliau menjadi carik atau sekretaris desa Sawojajar, beliau mengungkapkan bahwa lahan yang digunakan tersebut merupakan tanah bengkok desa yang selama ini difungsikan sebagai aset pemerintah desa. Beliau mengatakan pembangunan dilakukan tanpa izin. Setelah ditelusuri, para pelaku ternyata berasal dari luar desa Sawojajar, sedulur TV Al-Wahha. Ini ada upaya mereka membuat makam palsu. Jelas kalau dari makam palsu, ini saya jujur teringat ketika masa lalu dulu, saya beberapa puluh tahun yang lalu sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ketika kita belum punya penghasilan apapun, kita nganggur, ada pikiran-pikiran bagaimana kalau kita bikin makam saja. Bikin makam, nanti kan banyak orang ziarah, terus di situ dikasih kotak amal, maka banyak orang yang berziarah terus ngasih duit di kotak amal itu. Tujuannya adalah pada saat itu kita, saya sendiri ngobrol-ngobrol ya guyon lah, ketawa-ketawa sambil kita bikin makam saja, bikin makam-makaman gitu. Nanti banyak orang ziarah terus kita dapat duit, kayak begitu. Nah, sedulur TV Al-Wahha, ternyata dari obrolan-obrolan guyonan saya dan teman-teman dulu, itu hari ini kita melihat banyak orang juga yang berpikiran sama. Nah, seperti yang beberapa video yang lalu sempat seorang seniornya Mbah Lutfi bin Yahya Pekalongan, yaitu Mbah Kiai Nuridin di Desa Karangjamu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Beliau seniornya Mbah Lutfi bin Yahya, yang ketika kita sempat ngobrol dengan Mbah Nuridin itu, beliau mengatakan bahwa beliau kenal Lutfi bin Yahya itu ketika Lutfi masih kecil, sehingga benar-benar senior ya, umurnya udah terpaut jauh. Nah, suatu ketika pada saat mau diadakan pemekaran wilayah provinsi menjadi Banten menjadi provinsi Banten itu ya, sebelum Banten menjadi provinsi itu, Mbah Nuridin sempat berbicara dengan Lutfi bin Yahya. Ketika itu Lutfi bin Yahya belum menjadi tokoh yang terkenal seperti sekarang. Dia mengatakan, Lutfi bin Yahya mengatakan bahwa saya pengen membuat sebuah tempat peziarahan supaya bisa kaya mendadak. Tujuan pertamanya adalah ya uang tadi. Uang bagaimana menjadi
kaya mendadak. Tapi kalau kita lihat ke depannya, ratusan tahun yang akan datang, puluhan atau bahkan ratusan tahun yang akan datang, bisa saja terjadi seperti di Palestina, di mana kita tahu sejarahnya. Bagi Anda sedulur TV Al-Waha yang belum tahu sejarahnya atau yang saat ini masih menjadi muhibbin dari para Habib, Anda perlu melihat sejarah, di mana saya berulang kali menyampaikannya, entah itu di channel YouTube TV Al-Waha ini atau bersama teman-teman ketika kita ngobrol, ketika kita menyampaikan tentang perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, tentang bahayanya Habib kalau kita terus memperbudak diri, menghambakan diri kepada mereka, itu sangat berbahaya. Dimana ketika tahun 1948 bangsa Yahudi Israel itu masuk ke Palestina sebagai orang, sebagai kelompok, sebagai bangsa yang minta suaka politik kepada Palestina. Ketika Palestina pada saat itu negara aman, memberikan suaka politik kepada bangsa Yahudi Palestina, diberikanlah sebuah tempat di daerah Al-Aqsa, dekat dengan Al-Aqsa. Mereka diberi tempat seperti sekarang inilah, seperti sekarang di Indonesia kan ada sekelompok bangsa yang sedang meminta suaka politik, yaitu bangsa Rohingya. Bangsa Rohingya memohon suaka politik kepada bangsa Indonesia. Nah, Indonesia, pemerintah Indonesia itu kan memberikan sebuah tempat khusus supaya bisa ditempati oleh orang-orang Rohingya. Hari ini mereka sedang menempati suatu daerah yang diberi oleh Indonesia. Sama seperti ketika bangsa Yahudi Palestina itu dahulu meminta suaka politik kepada bangsa Palestina, Yahudi Israel diberi tempat di daerah Al-Aqsa. Namun demikian, sejak 1948 sampai sekarang mereka memulai membuat makam-makam palsu yang dianggap diakui sebagai leluhur mereka sendiri. Sehingga hari ini kita melihat bagaimana kesedihan, bagaimana sengsaranya bangsa Palestina yang diinjak-injak oleh bangsa Yahudi Israel, sedulur TV Al-Waha. Dengan pola-pola semacam itu mereka mengklaim bahwa tanah Palestina, bahwa Gaza, Al-Aqsa adalah milik bangsa Yahudi. Padahal dahulunya pada 1948 mereka datang ke Palestina itu sebagai orang yang minta tolong. Nah, hari ini sedulur TV Al-Waha di Indonesia polanya sama, seiras dan serupa persis dengan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi Israel terhadap Palestina. Di Indonesia itu bukan ratusan. Kalau di Palestina terindikasi ada sekitar 350 makam. Dengan 350 makam itu mereka bisa mengklaim bahwa tanah ini adalah milik Pak nenek moyang kami. Sehingga Palestina saat ini diinjak-injak oleh bangsa Yahudi Israel. Nah, kalau di Indonesia ini kita biarkan, jumlahnya yang fantastis, bukan ribuan, tapi bisa menjadi puluhan ribu. Karena sudah terindikasi di seluruh Indonesia itu lebih dari 3.000 makam palsu. Hari demi hari makam-makam palsu itu mulai terbongkar, terkuak identitasnya bahwa makam ini adalah palsu dan tujuan kedepannya tentu sangat berbahaya bagi bangsa ini. Oleh karena itu, warga kemudian di Desa Sawah Jajar itu menghancurkan makam palsu yang menyerobot tanah bengkok desa itu. Nah, kalau kita simpulkan sedulur TV Al-Waha, ya kejadian di Desa Sawah Jajar ini, di mana tanah aset desa itu yang biasa digunakan oleh warga sebagai kandang bebek untuk memelihara bebek kalau di sana, karena Brebes itu terkenal dengan telur asinnya, mereka mengandang bebeknya itu di tanah desa dan bisa dimanfaatkan oleh warga karena tanahnya itu tanah milik desa, tapi tiba-tiba diserobot. Kita menyebutnya karena yang lagi marak adalah kelompok habaib yang membuat makam-makam palsu itu, meskipun tidak diketahui siapa pembuat makam palsu di Desa Sawah Jajar itu, tentu orang akan berpikir bahwa ini adalah upaya dari klan Pahlawi yang berusaha menjajah di masa yang akan datang dengan cara membuat makam-makam palsu. Dan alhamdulillahnya warga kemudian bersikap tegas bersama Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Brebes, terus langsung melakukan koordinasi dengan aparat setempat, baik kepolisian, Koramil, dan aparat desa setempat, membongkar makam tersebut, sedulur TV Al-Waha. Sehingga alhamdulillah kita lihat tadi barusan informasinya bahwa
makam palsu itu yang jumlahnya ada 8 itu rata dengan tanah. Semoga daerah-daerah lain yang ada makam-makam palsunya, entah itu tadinya berupa kandang kebo atau kandang lainnya, bisa segera berkoordinasi dengan aparat setempat dan segera melakukan pembongkaran. Jangan sampai anak cucu kita kelak menjadi orang-orang yang tertindas oleh bangsa lain. Dulu TV Aloha, saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.